3 bulan lalu saya menggunakan seluruh tabungan untuk membeli rumah di belakang lewat lelang. Rumah senilai $1,5 juta itu saya dapatkan dengan harga setengahnya. Saya tidak diizinkan masuk ke rumah itu. Di balik pintu ada wanita yang menolak menjawab dan pura-pura tidak ada, padahal dia tinggal di rumah milik saya. Kalau saya mengintip lewat jendela, saya bisa melihat lampu-lampu di dalam rumah menyala. Tapi saat saya mengetuk pintu, tidak ada yang datang membukakan, karena mereka pura-pura tidak ada di rumah. Beberapa hari kemudian, Itu properti Anda, tapi Anda... Itu properti saya, tapi sedang ditempati orang yang menolak pergi. Saya harus masuk ke sana, tapi tidak ingin melakukannya sendirian. Apakah itu mirip penyewa? Dan mereka hanya... Tidak, saya membelinya, tapi pemilik sebelumnya menolak untuk pergi. Jadi saya perlu masuk ke properti itu untuk melakukan inspeksi demi keperluan asuransi. Dan saya tidak ingin masuk ke properti itu tanpa izin. Dan seperti ada... Kamu harus ke sana ambil foto. Kamu yang bilang... Iya, tolong. Ya, saya sedang menghubungi unit saya sekarang, jadi begitu mereka selesai, kami akan mengirim mereka. Silakan jalan dulu. Oke. Terima kasih. Selamat datang dan sampai jumpa. Sekarang kita cek apakah mereka sudah pindah. Saya tidak melihat truk pindahan, hanya ada 1 mobil di jalan dan 2 di garasi. Belum ada tindakan atau perubahan, tanda dijual sudah hilang. Selamat datang di bagian kedua, saya membeli rumah $1 juta dari sitaan bank dan kerepotannya. Selama 3 bulan saya sudah membayar seseorang untuk tinggal di dalam rumah itu. Dia tinggal di sana secara gratis dan dia pura-pura tidak ada di dalam. Kami sudah mengemas semua barang di New Hampshire dan seluruh keluarga saya pindah ke Florida. 6 bulan lalu kami menyewa rumah selama setahun. Kontrak sewa habis 6 bulan lagi. Kami butuh tempat tinggal. Kami tahu persis lingkungan mana yang ingin kami tempati di sini dan saya bahkan sudah membeli rumah yang ingin kami tempati 3 bulan yang lalu. Kami juga tahu kami ingin tinggal di dekat air. Itu salah satu alasan kami pindah ke Florida dan saya tidak pernah membayar harga penuh untuk apapun. Saya menemukan rumah yang kami inginkan akan dilelang. Saya menawar 100.000 lebih dari utangnya ke bank sehari sebelum lelang, tapi pemilik menolak. Keesokan harinya, saya membeli rumah itu 100.000 lebih murah dari tawaran saya sehari sebelumnya. 3 bulan kemudian ternyata dia lebih pintar memanfaatkan sistem daripada saya. Ya, dia pengacaranya memanfaatkan proses ini 3 bulan. Rumah dan sertifikat atas nama saya, tapi saya tetap tak bisa masuk ke properti itu. Sampai pengadilan mengizinkan karena mereka belum memberikannya. Surat perintah penguasaan adalah dokumen pengadilan yang memberi saya hak hukum untuk mengusir seseorang dari rumah mereka atau rumah saya. Selama 3 bulan saya sudah berusaha baik, menawarkan uang dan jasa pindahan sebagai ganti kunci. Agen properti saya menawarkan bantuan untuk mencarikan tempat sewa. Saya juga menawarkan bantuan secara pribadi untuk membantunya pindah agar dia mau pergi, tapi dia menolak semua bentuk komunikasi. Saya menulis surat tangan dan meninggalkannya di depan pintunya setiap kirim lewat pos tercatat. Dia menolak menandatangani. Pengacaranya keliru mengajukan dan mencatat tanggal sidang untuk memperpanjang masa tinggalnya di sana. Sekarang di video terakhir saya sudah menunjukkan proses melihat rumah, membeli rumah di lelang, bagaimana cara membeli di lelang. Kami sudah menunjukkan semua proses pengadilan dan saya sudah diberikan surat perintah penguasaan, tapi semua itu belum cukup. Di Florida kami sering mengalami badai, tornado, dan kebakaran. Rumah itu wajib diasuransikan karena semua uang saya sudah di situ. Membeli di lelang harus tunai, tanpa hipotek. Saya pemiliknya. Saya belum mention asuransi untuk rumah itu sekarang karena penilai asuransi saya perlu melakukan penilaian, perlu melakukan inspeksi. Dan dia tidak mau membuka pintu sekarang, dia sudah merespons. Dia pernah minta perpanjangan 30 hari, saya tolak. Tapi kami akan liburan keluarga 10 hari. Kamu diberi 10 hari untuk berkemas dan pindah saat kami kembali. Apakah kamu keberatan pergi? Dia setuju. Para deputi sheriff di akhir video sebelumnya baru saja bilang tidak ada yang dikemas sekarang. Ya, saya membeli rumah senilai 15 miliar di pinggir air dengan harga setengahnya saja. Jadi sekarang saya mendapatkan banyak keuntungan. Saya bisa saja membeli rumah baru atau renovasi total seharga 1,5 hingga 2 miliar dolar. Tapi itu bukan cara saya bekerja. Saya ingin mendapatkan keuntungan sejak awal dan saya suka proyek-proyek seperti ini serta saya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana kami melakukannya. Jadi kami akan mencoba masuk ke rumah ini, saya akan mencoba mengusir dia dan kami akan menghidupkan kembali rumah ini sama seperti yang kami lakukan dengan mobil. Mari mulai dari sini bersama para sheriff di rumah dan lihat apakah kita bisa masuk. Sekarang waktunya, itu dia deputinya dan ini agak bikin gugup. Ya ampun, ada 2. Seberapa stres kamu? Aku lebih dari itu, aku juga cukup stres. Aku akan bicara dengannya dulu dan tolong biarkan kami tetap di sini sebentar. Aku ingin keluar. Sheriff sudah di sana. Kami tahu dia di rumah karena sudah melihatnya, tapi dia menolak menjawab, sama seperti saat aku datang sendiri.
Ya, dan sepertinya baik-baik saja, tapi aku belum bisa masuk sejak kami membelinya. Apa? Dalam mode panik, aku hampir stres. Dia datang menggaruk dan memetik tangan serta lututnya. Dia menolak membuka pintu meski lampu menyala dan kami tahu dia di dalam karena terlihat membuang sampah. Aku tidak akan bisa melakukan inspeksi hari Senin. Aku harus membatalkan inspeksi itu. Apa yang mereka sarankan padamu? Dia bilang, kamu bisa berjalan-jalan, tapi mereka punya anjing besar. Jadi aku tidak menyarankan pergi ke belakang karena ada anjing besar. Anjing jenis apa? Aku tidak melihat. Dia tahu mereka di dalam rumah dan menolak membuka pintu. Batalkan inspeksi hari Senin dan tunggu perintah hakim. Sekarang kita hanya menunggu. Dia bilang, saat perintah hakim keluar, kamu bisa bersikap baik, tapi sepertinya kamu sudah melakukannya. Jadi kamu mungkin hanya ingin bilang, suruh dia pergi, keluarkan dia. Aku harus mendobrak pintu untuk masuk ke sana, dan mereka akan mengawal dia keluar, dan semua barang-barangnya tetap di dalam. Mereka bilang melihat dari jendela. Dia belum mulai berkemas, jadi aku beri tambahan 10 hari, tapi belum ada barang yang dikemas. Dia bilang anak-anaknya yang akan membantu dia pindah, dan dia bahkan belum mulai. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan perintah hakim? Saya mengajukannya 6 hari lalu, jadi kita tinggal menunggu sebulan lebih. Selamat datang kembali sebulan kemudian, situasinya masih sama. Saya tetap membayar hampir 7.000 per bulan untuk rumah yang ditempati orang lain. Kenapa? Karena dia pintar dan ahli memanfaatkan sistem, saya ajukan permohonan hak kepemilikan mungkin di adegan terakhir. Itu menghabiskan biaya 90 dan sedikit waktu saya, ya karena saya memasukkan rumah itu ke dalam sebuah perseroan terbatas. Saya tak bisa mewakili diri sendiri. Jadi tergugat minta pengacaranya menyatakan hal itu, padahal saya mewakili diri sendiri. Saya membayar 375 untuk menyewa pengacara di sana hanya untuk menyerahkan dokumen yang sebenarnya sudah saya serahkan. Jadi dia harus menyerahkan ulang dokumen yang sudah saya serahkan, hanya supaya dia bisa secara resmi mengatakan bahwa dia mewakili saya. 375 itu benar-benar menguras biaya saya. Lalu pengacaranya mengajukan permohonan. Jadi surat kepemilikan, yaitu surat yang menyatakan bahwa saya memiliki properti itu dan Anda harus pergi. Itu terkait kasus dan sidangnya, terikat nomor kasus. Jadi bukan hanya saya, tapi saya dan bank masih melawan dia. Jadi sayangnya, surat kepemilikan itu diajukan bersama dengan kasus aslinya, lalu dia meminta pengacaranya mengajukan permohonan untuk menerima dana tambahan. Saya membayar 10, dia berutang Y. Selisihnya ingin dikembalikan dari bank karena bank berutang sedikit uang, sekitar 8.000. Permohonan surat kepemilikan saya diajukan bersama kasus ini. Mereka harus dapat tanggal sidang, dan itu satu-satunya pilihan. 1 bulan kemudian, jadi kita mundur 1 bulan lagi, kita hampir masuk bulan Mei, dan dia masih tinggal di rumah saya. Saya membayar pajak properti, saya membayar bunga atas uangnya, dan juga asuransi saya hampir dibatalkan karena saya punya asuransi properti, asuransi rumah. Mereka perlu inspeksi rumah, tapi dia menolak membuka pintu. Asuransi saya mengancam batal, tapi saya mengabaikan telepon mereka dan berharap mereka tidak peduli. Ya, saya mungkin bahkan tidak punya asuransi rumah sekarang. Ya, kalau dia membakar tempat itu, saya yang rugi. Ya, kami akan mencoba mendapatkan surat kepemilikan hari ini. Ya, kita lihat beberapa menit lagi. Terima kasih untuk pengacara saya yang mengurus semuanya, tapi saya lebih suka mewakili diri sendiri jika bisa. Karena yang pertama, seseorang yang mewakili dirinya sendiri sebagai pengacara itu bodoh. Saya tahu itu. Mereka bilang orang yang mewakili dirinya sendiri adalah orang bodoh sebagai kliennya. Nah, dengan Tuhan sebagai saksiku, akulah orang bodoh itu. Ya, tapi saya belajar, saya benar-benar suka belajar, saya suka menantang diri sendiri, saya merasa itu sangat menarik, saya merasa hukum itu sangat menarik, jadi itulah alasan saya mencoba mewakili diri sendiri. Jauh lebih mudah jika ada yang tahu apa yang mereka lakukan, memang lebih mahal tapi lebih efisien. Jadi saya sedang menyeberang jalan menuju petugas untuk mendapatkan tanda tangan dan semoga saja langsung jadi. Lalu saya bisa pergi ke kantor sheriff dan langsung masuk ke rumah saya. Setelah 3 bulan membayar untuk itu. Ya, saya menelepon perusahaan asuransi dan bilang, pastikan polis tetap aktif. Saya harus masuk sebelum dia membakar rumah, menuang semen ke saluran pembuangan, atau mungkin mencopot air conditioner dari dinding. Masalahnya terus saja makin parah. Padahal tadi saya baru saja dapat kabar baik. Saya sedang berada di kantor sheriff sekarang di divisi sipil dan saya sedang menunggu perintah hakim, menunggu dia mengajukan perintah itu. Karena prosesnya lama, saya bisa duduk di sini atau pulang menunggu telepon lalu kembali lagi. Dan setelah saya mendapatkan perintah hakim, saya harus membawa itu dan memeriksa selama 90 hari ke divisi sipil sheriff untuk pergi, menjadwalkan sheriff hari ini hari Rabu, kata mereka. Ketersediaan berikutnya hari Senin. Jadi meski saya mendapat surat perintah penguasaan untuk mengusirnya, saya tidak bisa menyuruh dia keluar sampai Senin.
Dan jika ada 24 jam, jadi jika kami memberinya 24 jam, mereka tidak bisa mengantarkan pemberitahuan itu sampai hari Senin dan memberinya waktu 24 jam yang berarti sampai hari Selasa. Jadi sekarang dia punya 7 hari tambahan di rumah itu, padahal saya yang punya sertifikat, saya yang punya rumahnya dan sudah lunas dibayar. Ya, saya sudah memenangkan 2 sidang, yaitu sertifikat dan hak kepemilikan, dan semuanya sudah dikabulkan. Dan saya masih belum bisa masuk ke rumah saya sendiri selama 7 hari lagi, hanya karena masalah hukum, hanya karena sistem. Memang begitulah sistemnya. Bahkan ketika saya menang, saya tetap merasa kalah. Saya benar-benar kecewa dengan ini katanya. 3 bulan untuk mengajukan ke pengadilan hanya untuk memberitahu semua orang di pengadilan. Pengacaranya meminta tambahan 30 hari lagi, meminta hakim untuk memberi tambahan 30 hari lagi untuk pindah. Bisakah Anda memberi tambahan 30 hari? Anda sudah diberi waktu 6 tahun, 3 bulan keluarlah. 6 tahun di bank, 3 bulan saya memilikinya, dan dia masih di sana. Melalui sistem pengadilan, memang seperti itulah sistem pengadilan. Ini bukan salah siapa-siapa, memang begitulah cara kerja sistem pengadilan, bahkan juga sistem kepolisian. Jadi hakim bilang tidak, kami juga bilang tidak, dia harus keluar dari rumah itu, dan bahkan jika hakim bilang keluar hari ini, polisi baru bisa menyuruh mereka keluar hari Senin. Ini hari Rabu, bukan hari Jumat, ini hari Rabu, Rabu pagi. Ya Tuhan, saya buat video-video ini supaya kalian tahu apa yang akan kalian hadapi. Inilah prosesnya. Kalian melihat semuanya terjadi. Biar saya pergi sarapan dulu dan semoga saya dapat perintah itu. Maksud saya, semuanya di luar kendali saya, semuanya di luar kontrol saya. Saya sudah berusaha tetap tenang tentang ini. Banyak waktu tidur hilang dan malam gelisah. Dia punya 6 atau 7 hari untuk menjual apa saja, mencabut dan menjual unit air conditioner atau menjualnya sebagai besi tua. Ada kulkas yang sangat bagus di sana dan ukurannya besar. Dia bisa menjual atau membawanya, siapa tahu apa yang bisa dia lakukan. Saya khawatir dia menuang bubuk semen ke saluran pembuangan atau membakar tempat itu. Dan saya bahkan tidak bisa masuk agar agen asuransi saya memeriksa rumah itu secara positif. Saya baru saja membeli rumah senilai 12 miliar, seperti apa adanya seharga 800 juta, jadi semua perjuangan sepanjang waktu, semua sakit kepala. Saya membeli rumah di pinggir air 800 juta dan akan menempatinya. Jadi ada tawaran tunai sebesar 1 miliar di atas meja pada hari saya membelinya. Jadi saya langsung mendapatkan 200 juta dengan mudah. Saya harus melihatnya dari sisi positif. Kami menunggu hingga pukul 12 untuk pembaruan. Sidang tadi dimulai pukul 9 pagi dan kami keluar 9.10. Saya udah makan bagel, jalan kaki 1,5 mil, menulis beberapa email, edit video, dan menghabiskan waktu. Sudah hampir 3 jam. Saya juga menerima email bahwa sidang dana surplus. Itu alasan lain kenapa saya harus ada di sana, karena seluruh kasusnya sudah disetujui, sudah diajukan. Ya, jadi ini alasan dia punya sidang karena sudah diajukan, sedangkan alasan saya punya sidang masih belum diajukan. Jadi sepertinya semuanya selalu condong ke pihak dia, berulang kali. Saya baru menerima email dari pengacaranya yang meminta tambahan 30 hari untuk pindah. Apakah boleh jika dia mendapat tambahan waktu itu? Apa kamu bercanda? Sudah 2,5 bulan, dia bahkan belum mengemas 1 kotak pun. Saya sudah bersikap baik dan mengetuk pintunya, tapi dia 2 kali tidak menjawab. Saya sudah meninggalkan catatan dan surat untuknya yang dia tolak dari kantor pos, yang isinya sopan, baik, penuh pertimbangan, dan membantu. Jadi wanita itu benar-benar bisa pergi sekarang, saya tidak peduli, dia bisa keluar dari rumah. Saya sudah menawarkan 100.000 lebih banyak dari harga saya membeli rumah itu sehari sebelum lelang. Dia menolaknya. Saya menulis surat yang baik menawarkan uang tunai sebagai ganti kunci. Dia menolaknya. Saya menawarkan untuk membeli perabotannya. Saya menawarkan bantuan untuk membantunya pindah. Dia menolaknya. Dia tidak membuka pintu saat saya mengetuk karena saya butuh asuransi untuk melakukan inspeksi. Sekarang saya tidak punya asuransi karena dia menolak bel pintu saya. Perempuan ini, dia bisa saja duduk di kamar hotelnya sesuka hati. Saya tidak peduli karena saya sudah mencoba melakukan hal yang benar dan sekarang saya yang menanggung akibatnya. Tapi entah bagaimana, permohonannya atau apapun sidangnya tetap disetujui. Dan saya menunggu di sini, saya akan pulang. Lalu begitu saya sampai di rumah dan masuk ke jalan masuk rumah saya. Saya tahu saya akan dapat email untuk mengambil surat kepemilikan, lalu harus menunggu minggu depan, memberi dia tambahan 5-7 hari lagi di rumah saya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bahkan jika itu memberinya waktu 24 jam untuk pergi, butuh 5 hari untuk memberinya 24 jam dan kemudian pergi keesokan harinya. Ini benar-benar konyol, sangat konyol. Saya benar-benar baru saja berhenti di ponsel saya. Saya benar-benar baru saja keluar dari pusat kota dan emailnya baru saja masuk. Benar-benar, seperti saat saya sedang mengeluh tadi.
Ya, emailnya masuk saat saya keluar dari kemacetan di pusat kota. Ya, saya sudah tahu itu akan terjadi. Ya, setelah 2 jam duduk di truk menunggu, emailnya baru saja masuk. Ya sudah, setidaknya sampai. Ini konyol. Gugatan penyitaan hipotek dan penetapan dokumen hilang, bukan pemberitahuan list pendants. Ini adalah penyitaan, itu yang saya katakan, dan saya sudah menelusuri semuanya sejak 2019. Jadi, oke, karena tertulis pengaduan terverifikasi untuk penyitaan hipotek. Sempurna? Oke. 15 menit kemudian, Jadi nggak perlu ada postingan 24 jam jika kamu tidak mau. Dia bilang kamu boleh, tapi karena ini penyitaan, kamu tidak wajib melakukannya. Saya sudah memberi dia banyak pemberitahuan sebelumnya. Itu sebabnya, karena ini sudah sejak 2019. Oke, baik. Kalau kamu tidak keberatan, beri saya 2 detik untuk mengantarkan ini ke dia, lalu saya segera kembali. Setelah itu kita akan lakukan ini, oke? Ya, terima kasih banyak. Berita luar biasa. Ya, saya membuat video ini karena saya sedang belajar dan kalian juga bisa belajar lewat saya. Jadi banyak kesalahan dan kalian bisa belajar dari kesalahan saya. Atau bagaimana cara kerjanya, bagaimana prosesnya berjalan. Jadi karena ini adalah lelang penyitaan, tidak diperlukan 24 jam. Dia memajukan jadwal jadi besok karena sikap sopan saya. Besok jam 9 pagi saya akan ke rumah itu. Mereka juga bertanya apakah saya ingin waktu tenggang akhir pekan. Ya, tidak. Saya sudah memberinya waktu 3 bulan. Dia seharusnya sudah bisa pindah 3 bulan yang lalu. Dia bahkan belum mulai mengemasinya, jadi adegan berikutnya akan menjadi kisah baru lagi. Saya memang merasa tidak enak. Saya sudah berusaha bersikap baik, tapi saya terus-menerus dimanfaatkan. Jadi besok pihak sheriff akan mengeluarkannya dari propertinya. Saya khawatir tentang itu dan saya benar-benar merasa tidak enak, tapi memang begitulah keadaannya. Beberapa minggu lalu saya harus inspeksi rumah untuk asuransi dan beberapa deputi sheriff datang membantu. Mereka mengetuk pintu, tapi dia tidak menjawab. Kami melihatnya di jendela, jadi saya pikir ini akan terulang. Oke, kamu tahu kita tidak bisa masuk paksa kan? Ya, saya bisa. Para sheriff sudah di sini mengetuk pintu tanpa jawaban. Mobilnya juga tidak ada, jadi saya harus membobol rumah. Saya coba 10 menit membobol pintu tapi gagal. Ya, jendela selalu terbuka. Saya masuk lewat situ. Para deputi sedang memeriksa properti di dalam. Dia baru pulang masuk rumah, lalu saya suruh pergi. Beberapa pria mengetuk pintu depan sekarang dan saya sangat gugup. Rasanya ada banyak barang yang seharusnya dipindahkan 3 bulan lalu, tapi belum juga dilakukan. Sekarang tanggung jawab saya untuk menentukan mana yang layak disimpan atau dipindahkan. Dan saya harus memindahkan semuanya. Jadi nanti mereka bisa memilahnya dan memutuskan, lalu membuangnya ke tempat sampah. Ini benar-benar menyedihkan dan menyebalkan bahwa saya yang harus melakukan semua ini. Saya menemukan foto-foto mereka dari 20 tahun yang lalu. Sebagai keluarga bahagia, ini benar-benar tidak menyenangkan. Ini dia sebelum-sebelumnya. Di ruangan ini, Terin sedang jago banget di dapur, bahkan makan pop subs. Dia sudah membersihkan 1 meja. Lebih banyak dari yang saya lakukan di garasi. Semua akan dimasukkan ke tong. Chase melipat kardus, dibayar 10 sen per kardus. Dia baru melipat 1 kardus sejauh ini. Lalu Logan sudah cukup baik di kamarnya. Menurut saya Logan dan Kendall sudah membuat kemajuan besar.